KPK yang sudah menerima kita ya, sudah menerima para tokoh yang ada di samping-samping saya ini. Dari pertemuan itu kita menyampaikan beberapa hal ya, bahwa ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan misalnya nih oleh Ubudillah Badrun ya, dosen UNJ ya, itu sudah dilaporkan 2 tahun yang lalu. Kemudian kasus yang dilaporkan Pak Petrus dari TPDI, kemudian dari teman-teman lain Pak Marwan ya, kemudian kasus-kasus yang dilaporkan yang tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga melibatkan keluarga Mulyono. Wah, ya. Jadi di situ. Jadi kita diskusikan di dalam, kita mempertanyakan kepada pimpinan KPK sejauh mana kasus-kasus ini ditindaklanjuti, karena kita melihat ada rentang waktu yang sudah cukup lama ya. Sebagai mantan pimpinan KPK, saya bisa menghitung bahwa ini sudah cukup lama dan kelihatannya harusnya ya, kalau ideal itu sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan. Tapi lagi-lagi dalam diskusi dengan pimpinan KPK ada hambatan-hambatan tertentu, tapi yang jelas ada angin segar karena pimpinan KPK ya menyatakan kesiapannya ya untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus seperti yang tadi saya sampaikan. Walaupun dia tidak bisa memberikan kepastian tentang rentang waktu menyelesaikan perkara itu, tapi dia berjanji akan menyelesaikan. Itu janji pimpinan KPK. Oleh sebab itu, ini kita menganggap suatu hal yang positif. Walaupun kita tahu ada kondisi-kondisi yang mungkin di dalam tubuh KPK itu sendiri agak berbeda dengan kondisi ketika saya memimpin KPK dan Pak Saud ya. Ada kondisi-kondisi internal mungkin yang menjadi hambatan mereka ya, menjadi hambatan mereka sehingga tidak secepat waktu zaman saya menyelesaikan masalah. Kira-kira seperti itu ya bayangannya. Tapi lagi-lagi bahwa pimpinan KPK bersepakat dengan kita untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus, baik itu dugaan suap, dugaan korupsi, dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat ya terhadap keluarga Mulyono itu akan ditindaklanjuti. Bagaimana tindak lanjutnya itu nanti akan pimpinan KPK yang akan menyampaikan langsung kepada kalian. Sebenarnya itu intinya. Jadi ada angin segar bahwa seluruh kasus-kasus mulai yang dilaporkan Pak Ubudillah Badrun ya, dosen UNJ, kemudian Pak Petrus, kemudian yang terakhir ya gratifikasi Jet, Kaisang, itu semua tadi kita diskusikan ya. Blok Medan, betul, kasus Blok Medan itu semua kita diskusikan dan kelihatannya ada kesepahaman ya antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan. Ada dugaan terjadinya peristiwa, ya gitu ya, peristiwa tindak pidana sehingga ini harus ditindaklanjuti. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi yang terakhir tadi kita diskusikan. Apa itu ya kita bilang sama pimpinan KPK? Ada yang paling gampang nih, tidak memerlukan telah yang lama, tidak memerlukan waktu yang lama, yaitu dugaan ya, dugaan menghalang-halangi pasal 21 obstruction of justice yang dilakukan mantan Presiden Jokowi ketika kita semua sudah tahu, ini bukan jadi rahasia umum, ketika Pak Agus Raharjo tampil di sebuah televisi menyatakan ketika kasus EKTP, kebetulan ada yang bersangkutan di sini aktornya Pak Saud, ketika kasus EKTP ditingkatkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangka Setia Novanto, pada saat itu pimpinan KPK dipanggil tuh Pak Agus Raharjo, dan menurut Pak Agus Raharjo pada saat itu Presiden marah dan memerintahkan ya untuk tidak menindaklanjuti. Nah ini tadi kita diskusikan bahwa kasus ini harus segera diusut karena ini mudah. Ini pelanggaran terhadap pasal 21 obstruction of justice, menghalang-halangi ya terjadinya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi itu semua tadi kita diskusikan dan pimpinan KPK sepakat bahwa kasus ini lebih mudah daripada kasus-kasus lainnya sehingga mungkin inilah jalan masuk mereka. Tapi untuk lebih detailnya lagi, mungkin di sini banyak teman-teman saya, tokoh-tokoh lainnya, ada Pak Saud, ada Pak Eros Jarot, ada Pak Said dan Pak Repi, Pak Petrus, Pak Marwan, Pak Lukas, Pak Roy, Fafa, ini bisa menambahkan ya, bisa menambahkan. Dan inilah sekilas tadi yang saya sampaikan. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mau tambah